Aksi nyata, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional. Untuk pembelajaran pada materi, usaha, daya dan pesawat sederhana. Ayat Alkitab, Matius pasal 25 ayat 20-21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain, 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Pemetaan kebutuhan murid, kesiapan belajar, alat tulis, peta konsep, materi, diagnostik belajar, pemetaan murid berdasar kompetensi, sikap belajar dan keyakinan kelas. Minat murid, LMS, teks bahan ajar, multimedia, gambar dan infografis, komik, video pembelajaran dan alat peraga IPA, profil murid, visual, auditori, kinestetik, membaca dan menulis, logis matematis, verbal linguistik. Pendahuluan, pemusatan perhatian dan memberi motivasi berupa doa, menyiapkan kelas dan apersepsi. Tujuan pembelajaran, 1. Siswa dapat menjelaskan usaha dan daya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan benar. 2. Siswa dapat menyebutkan contoh benda yang merupakan aplikasi pesawat sederhana melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan benar. 3. Siswa dapat menyelesaikan masalah secara kuantitatif sederhana yang berhubungan dengan usaha, daya dan pesawat sederhana melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan benar. 4. Siswa dapat membuat inovasi baru terkait pesawat sederhana melalui kegiatan diskusi kelompok. Kegiatan outing kelas. Siswa berkelompok sesuai dengan pilihan siswa. Siswa bersama dengan kelompok melakukan outing dan mencari contoh perilaku usaha di lingkungan sekolah. Kompetensi sosial emosional yang dipelajari adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, keterampilan berelasi. Pembelajaran berdiferensiasi. 1. Gaya belajar visual, mencari gambar, grafik, video animasi sesuai secara online atau offline. 2. Gaya belajar auditori, mencari video, audio secara online sesuai materi yang didapatkan. 3. Gaya belajar kinestetik, mencari materi dan mempraktikkan materi tersebut yang telah disesuaikan dengan alat dan bahan yang mudah didapatkan. Siswa berkumpul dalam kelompok yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian materi dalam kelompok sehingga masing-masing kelompok mendapat materi yang berbeda. Siswa berdiskusi untuk pembagian tugas dalam satu kelompok. Masing-masing anggota kelompok mencari materi sesuai hasil diskusi. Masing-masing anggota kelompok saling saring materi yang didapatkan dan saling memberi masukan. Tanya jawab dalam kelompok kecil sehingga dapat memperdalam pemantapan materi. Proses pembuatan bahan presentasi bisa dalam bentuk poster, PPT, video, audio, dan alat peraga. Kompetensi sosial emosional yang dipelajari adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, manajemen diri.
Siswa bergabung dengan anggota kelompok lain dan saling bertukar ilmu tentang materi yang mereka pelajari. Kalau nggak paham nggak apa, tanya aja langsung, nggak apa-apa. Menariknya teknik cuma satu, tapi yang tahan kan ada dua belah pihak. Jadi C ini titik itu C jadi untuk membuktikan ada dua bisa mengikuti ini. Memastikan karena fisika itu gampang lebih dari kamu. Nah, ini ada KM yang berapa? Kata yang dari gaya ini yang tahan. Aku mau nggak bakal bahas 50 ya. Tempat kantor masuk gabungan dari kantor tetap bagian paling ini yang bisa kayak narik ke bawah itu namanya lengan kuasa. Karena kenapa kuasa? Karena lu bisa narik. Basically talinya ini. Kamu bisa jadi kontrolnya. Kalau misalnya di sini komponen mekanisnya ada dua, yaitu sini sama sini. Kayak nariknya dari dua arah gitu. Yang katanya juga menariknya dari dua arah. Enggak, kalau yang ini yang itu. Yang mana? Oh ya. Kan dari itu kalau menarikan ini cuma narik sendiri, menarikan cuma dari terus ya, sama berjalan ini kalau misalnya ditarik, ini kayak ini tarik ini kan nariknya juga dua ini kayak narik dari dua tali ini gak apa-apa. Terus katrol macam ini ya ini gabungan dari katrol tetap sama katrol bergerak. Bisa lihat kok ini bagian sini ini katrol bergeraknya ini. Ya, kalau tetapnya nggak tahu di mana. Ada di sini. Potongan mekanis banyaknya tali yang menopang benda. Berapa berarti katrol apa potongan mekanisnya? Tali yang menopang benda, benar dong. Gimana coba tunjukkan? Banyak katrolnya, tapi banyak tali yang menopang benda itu yang menandakan ada tiga. Tali yang menopang Ya benar di sini loh. F itu gaya benda ke atas, gaya benda yang dijorok ke atas. Kalau cari F nya itu bisa ke sini. W
sama dengan F kali S. Nah, Cara cari F kan bisa pakai ini. bidang miring. Tonio Pitagoras. Tuh. Lihat, ya. S bicara ke sini. Ya, itu F S. itu tulisan dari sini kapan itu F? Ya, F itu dari bendanya. Sedangkan kalau dari bendanya kan sini otomatis ke sini. Ada dari mana? W. Jadi W sama F itu W kan bisa. ada sebelah bendanya. Bawah nggak ada. W itu berbeda. Satunya lupa. W benda. F itu benda. Ah benar. W nggak benda. Ya, kayak benda. W yang F tadi apa? Kayak benda. Ya, Apa nih? Newton. Dia udah benda. Ya. S. S jarak benda. Bukan jarak benda, jarak bidang miring. Apa? 1 meter. Saya 1 meter. H juga ya. H, ya tinggi bidang miringnya 1 meter. Pitagoras tuh. Setelah siswa bergabung bersama kelompok campuran, maka siswa kembali ke kelompok utama untuk mencari ide inovasi terkait pesawat sederhana beserta miniatur dan presentasinya. Saya Vivi nomor absen 24. Saya Angel nomor absen 3. Saya Sofia absen 6. Saya Bidang Singapura. Jadi inovasi kita yaitu minivator. Apa sih minivator? Jadi minivator itu gabungan dari ekskavator dan hand mixer, dan juga line fuller robot. Jadi nanti minivator ini akan mempunyai 3 sensor. 2 akan di tempatnya, di wadahnya, dan 1 di robotnya.
Jadi nanti gambarannya kira-kira kayak begini, tapi bagian bawahnya ini wadah pengaduk semen. Nanti yang dua sensor di wadahnya, satu untuk mengecek kekentalannya dan juga satunya supaya bisa mengikuti tali atau sebagai sensor pengikut talinya yang seperti di gambar ini. Dan satu sensor yang ada di badan sini itu tuh untuk supaya mengecek apakah wadahnya sudah ada di robotnya atau belum. Jadi apa sih tujuannya minifator ini tuh? Nah, kita menciptakan alat ini untuk membantu kuli-kuli bangunan dalam membuat rumah ataupun duduk. Ini tujuannya untuk mempermudah pengadukan semen dan transportasi semen. Cara kerja minifator ini sudah dijelaskan sebelumnya yang tadi dikit. Tapi lebih detailnya nanti ini minifator akan lumayan kecil supaya bisa diangkut di strada dan juga tapi tidak terlalu kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana. Kita awalnya mau membuat ekskavator yang besar tapi bagian depannya itu cuma pengaduk semen. Tapi setelah kita pikir-pikir lagi nanti itu tidak bisa lebih efisien dari ekskavator biasa. Akhirnya kita merencanakannya supaya minifator ini lebih kecil daripada ekskavator biasa. Sama seperti ekskavator biasa, cuma depannya itu bukan untuk mengangkut tapi supaya bisa mengaduk semen kayak gini. Dan nanti itu di atasnya ada mixernya gitu buat pengaduk, langsung bisa jalan-jalan. Nanti bayanginnya kalau misalnya kulinya itu di sini, terus semennya mesinnya itu di situ. Jadi nanti semennya itu bisa jalan ke tukangnya, terus tukangnya hanya tinggal menaruh air dan semen, terus kembali lagi ke robotnya, terus robotnya mengaduk. Setelah itu nanti robotnya itu kembali lagi ke tukangnya, akhirnya tukangnya cuma bisa naruh semen tok. Jadi mempermudah banget. Perkenalkan, saya juga itu dari Bapak. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bidang milik yang sejenis dan mengulasnya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Anggota kelompok saya terdiri dari Natasha, Karin, Vivian, Clara, Sabrina, dan Sina. Apa sih bidang milik itu? Bidang milik adalah sebuah kisah sederhana yang menggunakan papan dasar secara milik untuk mempermudah kita saat memindahkan suatu barang yang berbeda pilihannya. Nah, jadi daripada kita menaikkan suatu barang secara vertikal, maka masih lebih mudah jika kita menaikkan suatu barang menggunakan suatu bidang milik. Ya, Nah, untuk rumus bidang milik kita bisa menggunakan rumus menaikkan papan ke atas untuk ya lebih gampang kalau misalnya mereka menulis pada bidang milik daripada mereka menulis dalam tanda ketika. Dan kemudian jika murid ataupun guru ingin kembali menuliskan sesuatu dalam pada bagian atas papan, mereka dapat mengembalikan papan pada posisi semula seperti ini lagi. Karena akan lebih sulit jika mereka menuliskan sesuatu pada bagian atas jika papan dalam keadaan terbuka.
silakan Rafa. Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya paham memang fisika itu kesannya sulit. Fisika itu kesannya sampai kita disuruh bikin inovasi-inovasi begini. Mungkin ketika kalian melihat di jadwal IPA, fisika, kalian sudah langsung nggak sadar mungkin begitu ya. Oke, jadi perkenalkan saya Rafael, mungkin sudah kenal, itu enggak. Dan tim saya ada di sini, silakan perkenalkan diri kalian dulu. Saya Raymond. Saya Jonathan absen 14. Saya Wilson kelas 8 absen 31. Saya Putu nomor. Saya Jonathan nomor 2. Nah, jadi latar belakang yang membuat inovasi ini karena masih banyak yang kesusahan ketika belajar. Ada pelanggannya kesusahan karena barang dirasa terlalu tinggi, ya jadi tak nyampe, itu saja. Atau karena barang ingin dibeli terlalu banyak, mungkin suka shopping, sehingga menjadi susah dan juga terlalu berjalan. Nah, hal inovasinya akan sangat membantu pelanggan tersebut. Nah, kami memberi alat ini namanya shopping cycle. Di sini kelebihannya adalah mempermudah proses belanja, mempermudah membawa barang belanjaan, memperbanyak jumlah belanja yang mungkin untuk dibawa, dan tidak menggunakan bahan bakar sehingga tidak memberikan polusi udara. Nah, kekurangannya adalah toko tempat belanja harus menyediakan pulsa khusus untuk alat ini karena ukurannya. Fungsi benda ini untuk memudahkan pelanggan ketika berbelanja dan membawanya guna perlukan. Alat ini sangat efisien untuk digunakan ketika berbelanja. Alat ini juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan energi yang berlebihan sehingga bisa menggunakan. Ya, di sini ada grafnya kecil ya. Ini masih prototipe, jadi mungkin ada banyak kekurangannya. Nanti Jali bisa kasih masukan semuanya kalau kalian terima selama masukan. Oke, pertama ini ya bentuknya seperti sepeda. Yang bikin kami terinspirasi itu gini. Sepeda motor itu modifikasinya ada yang jadi tiang, tahu kan? Yang biasanya mengangkat galon segala macam. Ada yang jadi becak dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa sepeda nggak ada? Apa sepeda kok cuma sepeda roda 3 buat berlagi gitu doang? Mereka males soalnya ada yang buat nah, jadi kami itu sebenarnya bikin versi kecil. Jadi ini ukurannya bukan kayak Via ya. Kira-kira segini. Ini yang ini susah, ini tidak akurat seperti ini. Saya tinggal bikin angkat. Ya, kira-kira sudah saya tuliskan tinggi boxnya sekitar 55 cm, lebarnya 60 cm dan panjangnya 80 cm, tapi ada tingginya sekitar 3 sampai 4 cm. Lalu ada troli di bawahnya, jadi ini bisa dipasang dan lepas dari ini. Semisal kalian mau bikin kotak modifikasi sendiri, bisa dipasang. Jadi nggak harus pakai pre-existing, nggak harus pakai yang sudah dipakai, bentis boleh masuk kalau apa. Oke. Terus ini tentunya pakai bahan yang kayak ikan itu, nggak pakai besi supaya kaki kalian nggak sakit pas jalan ya. Yang bawah juga pakai besi yang lightweight. Jadi ini tergabung sama sepedanya. Dan sepedanya bekerja seperti sepeda biasa, perlu saya jelaskan. Lalu sebenarnya ada ide awal kami itu mau ngasih ada robot armnya di bawah supaya kita bisa kendalikan robotnya dari sini yang akan ditaruh di depannya sepatu ya. Tapi dikit. Yang kami pikirkan adalah kemarin urusan biaya. Kalau dipasang ini kan jadi mahal. Maka kalaupun ini mau diproduksi, kami udah menyiapkan kayak 2 versi. Yang satu versi yang normal yang biasa yang pakai robot arm, yang satu versi lain tanpa robot tersebut. Jadi harganya otomatis lebih murah gitu ya teman-teman. Jadi ini kira-kira gambarannya seperti apa itu tanpa atasnya dan sebagai utama. Dan kerjaan juga sangat digunakan seperti saat naik sepeda, pelanggan duduk di tempat yang sudah disediakan, kemudian mengalih pedal dan menggerakkan setir untuk menggerakkan alat sebelumnya. Ada juga mesin sampai untuk mengambil barang-barang yang tidak bisa dijangkau dengan batas kontrol. Ada juga tempat mengambil di belakangnya untuk mengambil barang-barang yang ingin. Konsep fisika, jadi alat ini dirancang menggunakan konsep skala sederhana, yaitu roda berpola terdapat pada ganda berroda dan juga kelas segitiga terdapat pada telapak tangan. Roda berpola. Jadi apa sih roda berpola itu?
roda poros adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Prinsip besar dari poros adalah gaya kuasa biasanya bekerja pada roda besar dan bukan bekerja pada roda yang kecil. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Kecepatan yang dihasilkan dari perbandingan seri roda terhadap seri poros. Berikut hubungan mekanis dari roda poros. Hubungan mekanis sama dengan seri-seri roda dibanding bagi seri-seri poros. Alat ini menerapkan konsep yang sama dengan roda gigi dan pedal pada sepeda. Ketika pedal sepeda diterapkan, roda gigi akan berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda yang berhubungan langsung dengan alat tersebut. Sedangkan roda tersebut mempercepat gaya dan melakukan perjalanan. Tuan dari ketiga. Jadi kaitannya itu adalah tuan dari ketiga. Itu robot tangan tersebut bergerak ketika seorang mengangkat beban. Jadi kaitannya itu mengangkat beban. Dan telapak tangannya yang mengangkat beban berperan sebagai gaya beban. Jadi itu berada pada siku atau sendinya yang di tengah-tengah itu. Dan kuasanya adalah lengan bawah yang di itu berada di antara lengan, beban, dan kuasa. Kesimpulannya, Apixet itu adalah sebuah inovasi yang memudahkan pelanggan berbelanja. Alat ini ramah lingkungan karena tidak menggunakan energi yang berlebihan, dan hal ini dilakukan sebagai menaiki sepeda. Apixet ini menerapkan konsep pesawat dengan sederhana, yaitu roda berporos dan poros. Sekian dari kami, terima kasih. Troli kan biasanya, mungkin kan Mas Rondoy, jadi kita bisa membuat alternatif orang itu duduk aja sambil mengayuh sepeda. Nah, sambil mengayuh sepeda misal di etalase, misal mengambil barang yang tinggi nih, kita bisa pakai mesin pencapit ini. Nah, mesin pencapit ini ya nggak ruwet juga, soalnya apa, bisa dikendalikan di ini, setelahnya ini ada kayak tombol kan, mengendalikan ini mesin capit ini sehingga orang ini cuma tinggal duduk aja. Jadi ya ini jelas memudahkan pekerjaan manusia gitu. Wah, itu jangan satu. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Jeremy, nomor 12. Nama saya Nathan, absen 2 kali. Nama saya Jovan, absen 15. Nama saya Rita, absen 11. Saya Rita, absen 10. Nama saya Asilis, nomor 7. Oke, baik, mari kita mulai. Latar belakang dari inovasi kita buat ini, banyak orang di dunia ini sudah memelihara hewan. Salah satu hewan yang ada di daerah itu anjing. Kadang itu anjing membuang kotoran sembarangan. Jadi kita menciptakan inovasi yang rapi kan. Alat ini untuk mengambil kotoran anjing, terutama ya mengambil kotoran anjing. Inovasi ini mengaitkan kesederhanaan antara tuas dan katrol untuk menciptakan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dan mengambil kotoran tersebut. Jadi ini terdapat pencapit mainan satu kotak yang memiliki roda, bagian dari truk dan remote control. Tujuan kita dalam membuat inovasi ini adalah untuk mempermudah pengambilan kotoran anjing yang ada di rumah kita. Contohnya saat kita sedang berbahan, lalu ketika hewan peliharaan kita membuang kotoran sembarangan, kita pasti malas untuk mengambilnya dari kita. Jadi dengan inovasi kita ini, kita tidak perlu susah mengambil kotoran itu dari kita. Cara pakai alat kita bisa kita bisa menekan tombol di situ, lalu alat ini akan bergerak sebagai kotoran tersebut, lalu menekan tombol lain di remote control untuk mengaktifkan alat pencapit dan menekan kotoran tersebut secara otomatis. Bagaimana jika alat tersebut sudah penuh, maka mesin akan mendeteksi dan lampu merah akan menyala, dan saat lampu tersebut menyala, kita harus membuat kotak dan mengambilnya seperti itu. Ini adalah contoh mesinnya yang dibuat sama Jovan. Seperti kata Jovan, namanya Probebot. Untuk menggerakkan ini, menggerakkan remote. Jadi kalau kotoran di sini berarti ini, jadi ini gini ke sini. Kalau di sini ada ambil gini, ini crossnya ini bisa turun, bisa naik.
selanjutnya untuk konsep. Di sini menggabungkan antara tiga jenis tulisan sederhana, yaitu tuas, katral, dan rada berbuku. Untuk aplikasi tuasnya ini menggunakan tuas jenis ketiga. Seperti yang bisa dapat gambar di sini. Titik tumpunya di sini, lalu bebannya dalam mencapainya, dan ini adalah lengan kuasanya. Menurut untuk mengetahui keuntungan mekanisnya bisa menggunakan rumus ini, yaitu panjang lengan kuasanya dibagi oleh lengan bebannya. Kita asumsikan di sini panjang lengan kuasanya 50 cm dan lengan bebannya 25 cm. Maka keuntungan mekanis yang didapat adalah 2,5. Alat ini juga menggunakan katral majemuk untuk menggerakkan kapitan yang berfungsi untuk mengambil kotoran hewan. Dan keuntungan mekanis itu sesuai dengan jumlah katrolnya. Yang ketiga, keuntungan mekanisnya juga. Dalam alat ini roda berfungsi digunakan untuk menggerakkan roda depan dan belakang. Terdapat roda berfungsi yang terhubung dengan roda depan dan belakang. Roda berfungsi tersebut akan digerakkan dengan satu roda. Satu biji yang terletak di antara roda depan dan belakang roda di tengah ini akan diputar dan dinamo dan bisa dikontrol dengan remote. Keuntungan mekanis roda ini adalah satu karena jadinya sama dengan ini adalah rumus untuk menghitung keuntungan mekanisnya, yaitu keuntungan mekanis kali keuntungan mekanis tuas, katral, dan roda berfungsi. Keuntungan mekanis seluruhnya 2,5 kali 3 kali 1 jadi 7,5. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas atensi dan kesempatan yang telah diberikan. Penutup, umpan balik dan kesimpulan pembelajaran, kesadaran diri, manajemen diri,